pembagian kita ubah menjadi desimal. Nah, khusus yang di persen ini kita mudah sekali ya, kita tidak menggunakan pemikiran yang begitu berat, atau intinya ringan ya, kita nggak menghitung, kita hanya menggeser koma ke kiri maupun ke kanan. Tapi khusus yang bagian persen, kalau kita mau ubah ke sahabat, inilah gambaran dari mind mapping. Jadi keuntungannya yaitu materi dalam satu bab kita dapat meringkasnya ke dalam selembar saja materi dalam berbentuk mind mapping ini. Untuk mengingat pada video yang pertama kemarin bahwa kita harus modal belajar pecahan, kita harus mengingat ya, di bagian kiri ini ada tabel ingat, kita harus menghafal 10 pecahan istimewa. Nah, di sini ada tambahan dalam menyamakan penyebut khusus operasi tambah dan kurang, kita harus menyamakan penyebut dengan mencari KPK-nya. Kemudian dalam menyederhanakan pecahan, kita dapat menyederhanakan melalui atau mencari dulu FPB-nya. Kemudian dalam mengurutkan pecahan yang lebih cepat, kita akan menggunakan desimal. Nah, pada dasarnya ketika di dalam pecahan ada operasi pembagian, maka pembagian akan berubah menjadi kali, kemudian polanya kita balik yang belakangnya, sehingga pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Nah, untuk membaca mind mapping ini, judul babnya kita letakkan di tengah, yaitu pecahan. Kita ketahui bahwa pecahan terdiri dari 4, pecahan campuran, kemudian pecahan biasa, desimal, dan terakhir persen. Untuk yang persen nanti kita bahas secara intensif, karena dibanding dari ketiga yang lain, bahwa persen sedikit lebih rumit dalam mengubah ke bentuk pecahan yang lain. Kita mulai ya, dari pertama kita akan mengubah pecahan campuran menjadi 3 bentuk, ke biasa, ke desimal, kemudian persen. Untuk yang pertama, di sini saya sudah memberikan sebuah contoh pecahan campuran 3,5, kita akan ubah menjadi pecahan biasa. Ini sangat mudah sekali ya. Yang bawah kita kalikan, kemudian yang atas kita jumlahkan, sehingga 3 dikali 2, 6 tambah 1 menjadi 7/2. Penyebut tetap selalu sama ya, 2, 7/2. Mudah ya. Kemudian desimal, di sini sudah saya jelaskan ya pada materi sebelumnya. Kalau kita mengingat di tabel ingat bahwa setengah itu kan kita sudah mengingatnya ya, yaitu adalah 0,5, sehingga yang utuh tetaplah utuh 3 ya, desimalnya 1/25, sehingga 3,5. Kemudian dalam mengubah persen, di sini ada aturannya. Kita ubah dulu ke pecahan biasa ya, yang pecahan campuran tadi, kemudian diubah ke desimal, kemudian diubah ke persen. Nah, aturannya yang saya beri warna merah, bahwa dalam mengubah ke pecahan campuran ke persen, kita harus mengubah dulu ke desimal, kemudian kita lakukan menggeser koma 2 langkah ke kanan. Mengapa 2 langkah? Karena persen itu adalah per 100, ibaratnya adalah per 100 itu 2 digit setelah koma. Kemudian 3,5 tadi sudah kita ketahui 3,5, kita geser 2 langkah komanya, 1, 2 ya. Yang enggak ada angkanya di bagian sini, maka kita beri 0, maka menjadi 350%. Mudah ya. Kemudian yang kedua, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi campuran, desimal, kemudian persen. Pecahan biasa kita ubah ke campuran, artinya di sini ada contoh 5/2, kita akan ubah menjadi pecahan campuran. Itu artinya dibagi. 5 dibagi 2 itu 2 ya. Sisa menjadi pembilang, sehingga 2 1/2. Kemudian 2 1/2 kita sudah hafal utuhnya 2, karena setengah itu
desimalnya adalah 0,5 maka menjadi 2,5. Kemudian kita akan mengubah dari pecahan biasa menjadi persen. Di sini saya beri contoh, tetap aturannya kita menggeser koma 2 langkah ke kanan. Nah, 5/2 ini kita akan ubah menjadi persen, sehingga kita bagi dulu 5/2 yaitu 2,5 seperti yang di atas tadi. Kemudian kita geser komanya 2 langkah, 1, 2 menjadi 250%. Karena dari mana angka 0 di sini? Angka 0 didapatkan dari kita menggeser tadi. Nah, yang nggak ada angkanya di sini kita beri angka 0. Kemudian kita akan mengubah dari pecahan desimal menjadi campuran, biasa, dan persen. Di sini saya sudah memberi contoh, kita ambil pada contoh sebelumnya 2,5. Bagaimana kita mengubah ke campuran? Ya cukup mudah ya. Di sini ada aturan. Kalau satu angka di belakang koma itu artinya per 10, kalau 2 angka per 100, kalau 3 angka di belakang koma yaitu per 1000. Nah, karena di sini satu angka maka penyebutnya otomatis per 10. Nah, 2,5. Jadi langsung saja 25/10. Kemudian dari pecahan desimal kita ubah ke biasa. Nah, 2,5 bagaimana kita mengubah ke pecahan biasa? Anggap aja di sini nggak ada komanya ya. 2,5 kalau nggak ada komanya kan 25. Kemudian karena satu angka di belakang koma menjadi 25/10. Kita bisa sederhanakan 25/10 ini ya, kita bagi masing-masing 5. 25 dibagi 5, 5, 10 dibagi 5, 2 menjadi 5/2. Nah, sama saja. Kemudian dari desimal kita ubah ke persen. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, aturannya yaitu kita menggeser koma 2 langkah ke kanan, sehingga koma kita geser 2 langkah, 1, 2, yang tidak ada angkanya kita beri 0 menjadi 250%. Bagaimana? Mudah ya. Nah, di sini dari pecahan persen kita akan ubah ke campuran, biasa, dan desimal. Untuk persen sendiri di sini ada, berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita menggeser komanya ke kanan 2 langkah. Kalau dari persen, khusus persen, kita menggesernya 2 langkah kebalikannya yaitu ke kiri. Kita pertama kali ya, kita coba dulu. Dari persen kita akan ubah ke campuran. Nah, di sini aturannya ada 3. Yang pertama kita ubah dulu ke pecahan biasa, kemudian yang kedua kita ubah ke desimal, yang ketiga kita geser koma 2 langkah ke kiri. Nah, di sini ada 250%. Kita cari dulu di sini sebenarnya ada komanya. Komanya di mana? Letak koma itu ada di belakang angka 0. Kita geser 2 langkah, 1, 2. Nah, kemudian menjadi 2,5 ya. Kelihatan 2,5. Nah, pecahan campurnya bagaimana? Seperti langkah sebelumnya. Karena satu angka di belakang koma maka yaitu persnya per 10, sehingga menjadi 25/10. Kita sederhanakan, 5/10 kita coret menjadi 21/2. Kemudian kita akan mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, aturannya di sini ada 2. Kalikan semua penyebutnya. Yang kedua, jadikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa sebagai pembilang. Nah, kalau masih bingung begini. 12 1/2 ini penyebutnya berapa? 2 ya. Kalau persen itu kan artinya per 100. Penyebutnya berapa? Penyebutnya 100 ya, kan per 100. Nah, yang 21/2 ini nanti akan menjadi sebuah pembilang. Kemudian penyebutnya berapa? Penyebutnya kita tinggal kalikan. Karena tadi ada 2 penyebut, 2 dan 100, maka kita kalikan menjadi 200. Jadi penyebutnya otomatis nanti menjadi 200. Nah, pembilangnya berasal dari perkalian antara 12 1/2 ini. 12 dikali 2 24 tambah 1 25. Jadi pembilangnya 25, penyebutnya 200. Kalau disederhanakan menjadi 1/8.
Kemudian kita akan mengubah pecahan persen menjadi desimal. Nah, di sini ada contoh ya, 5%. Berapa desimalnya? Kita geser 2 langkah, 1, 2. Nah, koma pindah ke depan, tidak 1 setelah 5. Yang tidak ada angkanya kita beri 0, maka menjadi 0,05. Jelas ya? Nah, bagaimana kalau 4,7%? Itu berapa desimalnya? Koma terletak di setelah angka 4, kita geser 2 langkah, 1, 2. Maka tetap saja di depan angka 4 yang kosong ini kita beri 0, sehingga menjadi 0,047. Gimana? Dapat dimengerti? Kalian dapat mengulang-ulang video ini, atau jika yang menginginkan min mapping ini, kalian dapat saya dapat share melalui via WhatsApp yang nomornya terletak pada kolom deskripsi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.